Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Tajul Waqar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa, melanjutkan kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Bab 143, berjabat tangan dan menunjukkan wajah berseri saat bertemu orang lain. Hadis yang pertama, an Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anas akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am, rawahul Bukhari. Abil Khattab Qatadah berkata kepada Anas, apakah jabat tangan itu dulu dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab ya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis, jabat tangan adalah syariat Islam, sebab hal itu dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum. Penetapan hukum ini secara ijma' sukuti, yaitu para ulama tidak ada yang menentang, sehingga disimpulkan bahwa mereka sepakat dan dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika penduduk Yaman datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk Yaman sudah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang pertama memiliki tradisi jabat tangan. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran hadis, disyariatkannya jabat tangan adalah berdasarkan penetapan dari Nabi SAW. Sedangkan orang yang pertama melaksanakan tradisi ini di tengah manusia adalah penduduk Yaman. Hadis ketiga, wa anil Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, rawahu Abu Dawud. Bara radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, maka keduanya mendapatkan ampunan dari Allah sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran hadis, anjuran untuk berjabat tangan setiap bertemu orang, karena itu merupakan amal saleh yang dapat menghapus dosa-dosa kecil serta dapat melahirkan cinta dan kasih sayang. Hadis keempat, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu qala fayaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu qala na'am, rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa ada orang bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia menundukkan badannya? Beliau menjawab tidak. Maksudnya menunduk inhina di sini seperti rukuk dalam salat. Beliau menjawab tidak. Ia bertanya lagi, apakah ia memeluk atau menciumnya dan menciumnya? Beliau menjawab tidak. Ia bertanya lagi, apakah ia memegang tangan saudaranya dan menjabatnya? Beliau menjawab ya. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran hadis, larangan menundukkan badan ketika bertemu orang lain karena perbuatan itu merupakan bid'ah yang diharamkan. Tidak diperbolehkannya meluk seseorang serta menciumnya, sedangkan memeluk saja tanpa menyium saat bertemu orang lain yang lama tidak berjumpa adalah boleh. Wa an Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu qala yahudiyyun li sahibi idhhab bina ila hadzal nabi fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalahu an tis'i ayatin bayyinat fa dzakara al hadis ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabi, rawahu Tirmizi wa ghairuhu bi asanid sahihah.
Safwan bin Asal radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang Yahudi berkata kepada temannya, "Mari bersamaku menemui Nabi ini." Mereka berdua menemui Nabi SAW dan bertanya kepada beliau tentang 9 ayat bayinat. Setelah dijelaskan oleh beliau, mereka mencium tangan dan kaki Nabi SAW dan berkata, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Nabi." Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran hadis diperbolehkannya mencium tangan dan kaki orang yang bertakwa dan salih karena Rasulullah SAW pernah diperlakukan seperti itu dan beliau tidak menolaknya. Hadis ke-6, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qissatun qala fiha fadawnawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu, rawahu Abu Dawud. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita dalam sebuah kisah panjang, di antaranya ia mengatakan, lalu kami mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ke-7, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid bin Harisah al-Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqara'a al-bab faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuru saubahu fa'tanaqahu wa qabbalahu, rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Zaid bin Harisah datang ke Madinah dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku. Lalu ia mengetuk pintu, kemudian Rasulullah SAW menyeret bajunya dan memeluk serta mencium Zaid. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran hadis diperbolehkan mencium dan memeluk orang yang datang dari bepergian, kecuali bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, seperti perempuan bukan muhrim dan anak muda yang belum tumbuh jenggotnya. Adapun larangan yang terdapat pada hadis nomor 4, bab ini berarti makruh dan bukan haram. Bersegera menemui orang yang dicintai apabila sudah mengetahui kedatangannya, keutamaan Zaid bin Harisah dan kecintaan Nabi SAW kepadanya. Hadis ke-8, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan baik, meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis anjuran untuk menyambut orang lain dengan wajah berseri dan sukacita, terutama bila yang ditemuinya baru datang dari bepergian atau lama tidak berjumpa. Hadis 9, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma faqala al-Aqra' bin Habis inna li 'asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham, muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Lalu Aqra' bin Habis berkata, sungguh aku mempunyai 10 anak dan belum pernah mencium seorang pun di antara mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran hadis anjuran untuk mencium anak-anak sebagai ungkapan sayang kepada mereka. Di samping itu, hal itu merupakan bukti adanya cinta dalam hati. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tergantung pada kasih sayang hamba tersebut terhadap sesamanya. Bab mengunjungi orang sakit, mensalati dan mengantarkan jenazah. Bab ke-44. Mengunjungi orang sakit. Hadis yang pertama, an Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqal amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa tiba'il janazah wa tashmitil 'atish wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsa'is salam, muttafaq alaih. Bara bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, menjawab orang bersin, menempati orang yang bersumpah, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan dan menyebarkan salam. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atish, muttafaq alaih.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5: menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab yang bersih. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis penekanan terhadap masalah-masalah yang telah disebutkan, bahwa semuanya merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dapat melahirkan rasa cinta, kelembutan, ikatan kasih sayang, dan kekuatan ukhuwah. Menurut Imam Malik, hal-hal tersebut hukumnya wajib. Hadis ketiga, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Ama 'alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah? Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Qala ama 'alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu? Ama 'alimta annaka la at'amtahu lawajadta dhalika 'indi? Ya ibna Adam, istasqaituka falam tasqini. Qala Rabb, ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Qala istasqaka 'abdi fulanun falam tasqihi. Ama 'alimta annaka law saqaitahu lawajadta dhalika 'indi? Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Ia bertanya, ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabb alam semesta? Allah menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan sakit tetapi kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu jika seandainya kamu menjenguknya, tentu kamu akan mendapatiku di sisinya? Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberinya. Ia bertanya, ya Rabb, bagaimana aku memberimu makan sementara engkau adalah Rabb alam semesta? Allah menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya? Tidakkah kamu tahu jika seandainya kamu memberinya makan, tentu kamu akan mendapatiku di sisinya? Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya. Ia bertanya, ya Rabb, bagaimana aku memberimu minum sementara engkau adalah Rabb alam semesta? Allah menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya? Tidakkah kamu tahu jika seandainya kamu memberinya minum, tentu kamu akan mendapatiku di sisinya? Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis, anjuran untuk menjenguk orang sakit, memberi makan dan minum kepada orang yang membutuhkan, serta Allah akan membalasnya dengan pahala di hari kiamat. Semua makhluk adalah keluarga besar Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berbuat baik dan menolongnya, Allah akan membalas dengan pahala dan karunia yang melimpah. Hadis keempat, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul marida wa at'imul ja'iha wa fuqul 'ani. Rawahul Bukhari. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunjungilah orang sakit, berilah makan orang yang kelaparan, tolonglah orang yang berada dalam kesulitan. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis, anjuran untuk melepaskan tawanan, membebaskan orang lain dari lilitan utang, dan membantu orang yang berada dalam kesulitan. Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling menolong, dan semua yang tercantum dalam hadis di atas merupakan bentuk tolong menolong antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wan Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza a'ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Rawahu Muslim. Sauban radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim menjenguk saudara muslimnya yang lain yang sedang sakit, maka ia berada dalam khurfah surga sampai kembali. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa khurfah surga itu? Beliau menjawab, setangkai pohon surga. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kita lanjutkan esok.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.